Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan, saya Yofi Pratama dari kelas RC1 Manajemen akan menjelaskan tentang ekonomi makro yang terkonsentrasi pada metode penerapan nilai tukar dan sistem nilai tukar. Video ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu ekonomi yang dibimbing oleh Bapak Edi Suratna Karina Sembirik, SEME. Oke, kita langsung ke materi saja. Apa sih ekonomi makro? Nah, ekonomi makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan, menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Selanjutnya, ada pengertian nilai tukar. Nilai tukar atau yang biasa dikenal dengan sebutan kurs merupakan suatu indikator ekonomi makro. Di suatu negara, keberadaan nilai tukar berperan penting terhadap aktivitas perekonomian. Nah, nilai tukar sendiri terbentuk dari adanya keseimbangan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Nilai tukar sering digunakan untuk mengukur tingkat perekonomian suatu negara. Nilai tukar mata uang memegang peranan penting dalam perdagangan antar negara, di mana hampir sebagian besar negara di dunia saat ini terlibat dalam ekonomi pasar bebas. Nilai tukar mata uang suatu negara adalah relatif dan dinyatakan dalam perbandingan dengan mata uang negara lain. Tentu saja perubahan nilai tukar mata uang akan mempengaruhi aktivitas perdagangan kedua negara tersebut. Secara garis besar, permintaan suatu mata uang dipengaruhi oleh tiga motif, yaitu untuk bertransaksi. Yang pertama, motif untuk bertransaksi atau transaction motif. Yang kedua, motif berjaga-jaga atau precautionary motif. Dan motif untuk spekulasi atau spekulatif motif. Serta pergerakan nilai tukar mata uang suatu negara dapat juga dipengaruhi antara lain oleh neraca perdagangan, tingkat bunga, dan inflasi. Oke, yang pertama, neraca. Pada neraca perdagangan suatu negara berisi semua pembayaran dari hasil jual beli barang dan jasa. Neraca perdagangan atau disebut juga neraca ekspor-impor adalah perbedaan antara nilai ekspor dan impor suatu negara pada periode tertentu, diukur menggunakan mata uang yang berlaku. Neraca perdagangan suatu negara disebut defisit bila negara tersebut membayar lebih banyak ke negara partner dagangannya dibandingkan dengan membayar yang diperoleh dari negara partner dagang. Dengan kata lain, impor lebih besar daripada ekspor, yang menyebabkan nilai tukar mata uang negara tersebut terhadap negara partnernya melemah. Keadaan sebaliknya disebut surplus, yang menyebabkan nilai tukar mata uang negara tersebut menguat terhadap negara partnernya. Oke, selanjutnya yang kedua, yaitu tingkat bunga dan nilai tukar yang sangat berhubungan erat, di mana tingkat bunga yang tinggi akan menyebabkan permintaan mata uang suatu negara meningkat. Yang ketiga, yaitu inflasi. Suatu negara yang tingkat inflasinya konsisten rendah akan lebih kuat nilai tukar mata uangnya dibandingkan negara yang inflasinya lebih tinggi. Daya beli atau purchasing power mata uang tersebut relatif lebih besar dari negara lain. Oke, selanjutnya ada metode penerapan nilai tukar. Pada metode penerapan nilai tukar ada tiga metode. Yang pertama nilai tukar tetap, yang kedua nilai tukar mengambang, dan yang ketiga bandingan mata uang. Yang pertama yaitu nilai tukar tetap. Sistem di mana nilai tukar mata uang ditetapkan oleh otoritas moneter dan biasanya dipegang pada tingkat yang tetap terhadap mata uang asing tertentu atau sekelompok mata uang. Yang kedua yaitu nilai tukar mengambang. Untuk sistem ini, di mana nilai tukar mata uang ditentukan oleh kekuatan pasar, permintaan, dan penawaran. Pemerintah atau otoritas keuangan tidak campur tangan secara langsung dalam menetapkan nilai tukar. Yang ketiga, bandingan mata uang
perbandingan nilai suatu mata uang terhadap mata uang lainnya dalam perdagangan internasional, kurs pertukaran mata uang sangat berpengaruh terhadap nilai barang yang diperdagangkan. Selanjutnya yaitu sistem nilai tukar. Sistem nilai tukar sangat bergantung pada kebijakan moneter suatu negara. Bentuk sistem nilai tukar dapat dibagi dalam dua bentuk, yaitu fixed exchange rate system dan floating exchange rate system. Yang pertama, fixed exchange rate system merupakan suatu sistem nilai tukar di mana nilai suatu mata uang yang dipertahankan pada tingkat tertentu terhadap mata uang asing. Dan bila tingkat nilai mata uang tukar tersebut bergerak terlalu besar, maka pemerintah melakukan diintervensi untuk mengembalikannya. Sistem ini mulai diterapkan pada pasca Perang Dunia Kedua yang ditandai dengan digelarnya konferensi mengenai 6 sistem nilai tukar yang diadakan di Bretton Woods, New Hampshire pada tahun 1944. Yang kedua, floating exchange rate system. Setelah runtuhnya fixed exchange rate system, maka timbul konsep baru yaitu floating exchange rate system. Dalam konsep ini, nilai tukar valuta diberikan bergerak bebas. Nilai tukar valuta ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran valuta tersebut di pasar uang. Nah, faktanya yang terjadi di banyak negara di dunia menganut varians dari kedua sistem pokok nilai tukar di atas. Oke, menurut Gillis 1996 dalam Abimanyu 2004 terdapat 6 sistem nilai tukar berdasarkan pada besarnya intervensi dan cadangan devisa yang dimiliki oleh bank sentral suatu negara yang dipakai oleh banyak negara di dunia. Yang pertama, sistem nilai tukar tetap fixed exchange rate. Dalam sistem ini, otoritas moneter selalu mengintervensi pasar yang mempertahankan nilai tukar mata uang. Yang kedua, sistem nilai mengambang bebas atau free floating exchange rate. Sistem ini berada pada kutub yang bertentangan dengan sistem fix. Dalam sistem ini, otoritas moneter secara teoritis tidak terlalu mengintervensi pasar, sehingga sistem ini tidak memerlukan cadangan devisa yang besar. Sistem ini berlaku di Indonesia saat ini. Kemudian ada yang ketiga yaitu sistem Witherband. Pada sistem tersebut, nilai tukar diberikan mengambang atau berfluktuasi di antara dua titik tertinggi dan terendah. Apabila keadaan perekonomian mengakibatkan nilai tukar bergerak melampaui batas tertinggi dan terendah tersebut, maka otoritas moneter akan melaksanakan intervensi dengan cara membeli atau menjual rupiah sehingga nilai tukar rupiah berada di antara keadaan titik yang telah ditentukan. Kemudian ada yang keempat yaitu sistem mengambang terkendali atau manage float. Dalam sistem ini, otoritas moneter tidak menentukan untuk mempertahankan satu nilai tukar tertentu. Namun, otoritas moneter secara kontinu melaksanakan intervensi berdasarkan pertimbangan tertentu. Misalnya, cadangan devisa yang menipis. Untuk mendorong pertimbangan tertentu, misalnya cadangan devisa menipis, ekspor otoritas moneter akan melakukan intervensi agar nilai mata uang menguat. Kemudian yang kelima, yaitu sistem crawling peg otoritas moneter. Dalam sistem ini, mengaitkan mata uang domestik dengan beberapa mata uang asing. Nilai tukar tersebut secara periodik dirubah secara berangsur-angsur dalam persentase yang kecil. Sistem ini dipakai di Indonesia pada periode 1988 sampai 1995. Oke, yang terakhir yaitu sistem adjustable peg. Dalam sistem ini, otoritas moneter selain berkomitmen untuk mempertahankan nilai tukar, juga berhak untuk merubah nilai tukar apabila terjadi perubahan dalam kebijakan ekonomi. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Audio Jungle.